Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ibadah yang dominan di dalam Islam adalah as-siyam atau as-saum, yang artinya menahan diri, yaitu berpuasa. Bahkan dia menjadi salah satu rukun Islam, yaitu saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Secara umum, kalau kita lihat konfigurasi ibadah puasa dalam satu tahun, maka kurang lebih ada 7 bulan yang mendapatkan stressing, penekanan untuk berpuasa, yaitu diantaranya 4 bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum. Rasulullah mengatakan as-sanatu 12 syahran, setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang bernama bulan-bulan haram, yang dikategorikan bulan-bulan haram. Wasalasu mutawaliyat, dari 4 bulan haram tersebut 3 bulannya berturut-turut. Apa saja? Yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ini berturut-turut. Adapun yang keempat adalah Warrajab, Mudharul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang utama, yang keberadaannya terjepit di antara 2 Jumadil dan Sya'ban. 4 bulan ini mendapatkan penekanan untuk saum. Hanya saja memang ya tidak disebutkan secara spesifik di tanggal-tanggal berapa saja, kecuali ada dalil lain yang menyatakan memang ada penekanan pada tanggal tertentu, seperti pada Zulhijjah, khususnya tanggal 9, yaitu Shaum Arafah, atau Muharram, yaitu ketika puasa Asyura, itu ada tanggal-tanggal spesifik. Adapun secara global 4 bulan ini, ya sebagaimana hadis Imam Abu Daud dari seseorang bernama Mujibah Al-Bahili, di mana para ulama berbeda pendapat dia laki atau perempuan, tapi umumnya mengatakan dia adalah seorang laki-laki. Dia datang ke Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" Wahai Rasul, apakah engkau masih ingat kepada saya, masih hafal sama saya? Maka Nabi bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Anda siapa? Lalu dia menjawab, "Ana Al-Bahili, alladzi faraqtuka fi amil madhi." Saya Al-Bahili yang pernah berpisah dengan Anda tahun lalu. Ya, pernah ketemu lalu berpisah 1 tahun lamanya. Lalu Rasul bertanya, "Ma ghayyaruka?" Apa yang bikin kamu berubah? Wa kunta hasanul hay'ah. Tahun lalu kamu itu penampilannya enak dilihat, bagus, rapi. Dia pun menjawab, "Ma akaltu illa bilail mundzu faraqtu." Saya tidak pernah makan kecuali di malam hari saja semenjak saya berpisah denganmu. Maksudnya selama 1 tahun lamanya dia berpuasa. Nah, ternyata jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan memuji, tapi justru Rasulullah memberikan pertanyaan, di mana pertanyaan itu untuk mengingkari, lima adzafta nafsaka, kenapa engkau mensiksa dirimu sendiri? Ini istilahnya istifham ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Kenapa engkau siksa dirimu sendiri? Sehingga ini menjadi salah satu alasan makruhnya berpuasa ad-dahr, yaitu puasa sepanjang tahun. Walaupun terjadi perbedaan pendapat fuqaha tentang status berpuasa setahun penuh. Ya, sebagian mengatakan makruh, bahkan ada yang sampai mengharamkan. Ya, ada pula yang membolehkan, termasuk Imam Nawawi. Ya, beliau mengatakan puasa dahar boleh bagi mereka yang memang punya kekuatan. ya secara fisik mendukung. Tapi bagi yang tidak mendukung fisiknya,
maka tidak dibenarkan dia puasa sepanjang tahun. Nah, laki-laki tadi ditanya oleh Rasul, kenapa engkau menyiksa dirimu sendiri? Ya, kalaupun engkau ingin berpuasa, ya, wa in kunta labudda fa'ilah, kalaupun engkau pengen melakukan berpuasa, sum fi syahris sabr, berpuasalah kamu di bulan-bulan atau di bulan kesabaran. Bulan kesabaran itu nama lain dari bulan Ramadan. Ya, dan juga tambahannya yaitu 1 hari di masing-masing bulan yang 11-nya. Itu tambahannya. Tapi ternyata orang ini merasa kurang. Biasanya sepanjang tahun full gitu, tiba-tiba hanya 1 bulan. Jadi merasa ada energi sisa. Maka dia pun berkata, zidni ya Rasulullah inda bikuwah. Wahai Rasul, tambahin lagi, saya masih kuat. Maka Nabi pun memberikan tambahan, yaitu 2 hari per bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Nah, ternyata dia pun juga minta tambah, zidni inda bikuwah, tambahin lagi, saya masih kuat. Rasul pun menambahkan menjadi 3 hari. Itu pun dia masih minta tambah lagi. Hingga akhirnya Rasul mengatakan, sum fi asyaril hurum thumma truk, berpuasalah kamu di bulan-bulan haram, lalu tinggalkanlah. Nah, inilah yang kata Imam Nawawi menjadi dasar bahwa berpuasa di bulan-bulan haram itu sunnah. Ya, termasuk Rajab. Ya, di mana sebagian orang ada yang pro kontra berpuasa di bulan Rajab. Lantaran hadis-hadis tentang puasa di bulan Rajab itu disebutkan oleh umumnya para fuqaha dan muhadditsin rata-rata dhaif. Bahkan hingga sampai ada yang palsu, kata Imam Ibnu Hajar. Tetapi hadis ini yang menyebut puasa di bulan-bulan haram tidak spesifik mengatakan Rajab. Rajab hanyalah bagian dari bulan haram. Hadis ini kata Imam atau Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, sanadnya adalah jayyid, bagus. Ya, walaupun sebagian ada yang mendhaifkan seperti Syekh Al-Albani. Terjadi beda pendapat para ulama tentang masalah validitas hadis tersebut. Ya, namun dalam hadis yang lain Sahih Muslim, ketika Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas tentang perilaku Rasul di bulan Rajab, Ibnu Abbas menjawab, kana yasum hatta nakul la yuftir wa kana yuftir hatta nakul la yasum. Rasulullah ketika di bulan Rajab berpuasa sampai-sampai kami mengatakan dia tidak pernah meninggalkannya. Dan namun Rasulullah pun juga pernah tidak berpuasa di bulan Rajab. Sampai-sampai kami mengatakan memang dia tidak pernah melakukannya. Walhasil, puasa di bulan Rajab itu opsional, pilihan. Sebagaimana puasa di bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Baik jamaah, ini 4 bulan yang mendapatkan penekanan khusus untuk saum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemudian ya, bulan yang lain seperti Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban kata Nabi dalam hadis Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, Sya'ban yakfalun nas anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak manusia lalaikan, banyak orang lupa. Padahal fihi ya yurfa'u amal ibad. Di bulan Sya'ban lah amal manusia sedang diangkat, sedang direkapitulasi ya, setahun di bulan Sya'ban. Hanya saja di hadis ini nggak disebut apakah di awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan, nggak disebut. Pokoknya di bulan Sya'ban. Itulah alasan kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam berpuasa di bulan Sya'ban, karena dia suka, dia ingin ketika sedang diangkat amalnya bertepatan saat dia sedang saum. Ini bulan Sya'ban. Dan ternyata menurut kesaksian Aisyah radhiyallahu anha, ya, berpuasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lain selain Ramadan tentunya adalah bulan yang paling banyak Rasul melakukan puasa sunnah. Kemudian juga yang mendapatkan penekanan khusus untuk berpuasa adalah di bulan Syawal. Ya, nah itu yang ke-6. 4 bulan haram, lalu Sya'ban kelima, lalu 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu udah 6 bulan. Yang ke-7 bulan Ramadan. Jadi kalau di total dalam 12 bulan setahun,
ada 7 bulan yang mendapatkan penekanan khusus untuk berpuasa. Secara global setahun memang ada ibadah puasa selalu, seperti Senin Kemis, Ayyamul Bid, atau puasa Daud. Namun untuk yang mendapatkan penekanan khusus ya terkait dengan bulan-bulannya itu adalah 7 bulan tadi. 4 bulan bulan haram, kemudian Sya'ban, lalu Ramadan dan Syawal. Untuk Syawal, dalam hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu bisittati ayyamin Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti, disusul dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka dia bagaikan puasa setahun penuh. Ya, tadi sudah kita bahas puasa setahun penuh terjadi kontroversi secara hukum para ulama. Namun ternyata ada cara untuk mendapatkan nilai seperti berpuasa setahun penuh. Dan saya yakin kita semua berat puasa setahun penuh. Tapi ada cara yang tidak sampai berpuasa benar-benar setahun penuh, yaitu dengan cara Ramadan dituntaskan, lalu kemudian dilanjutkan dengan 6 hari Syawal. Tentu bukan 1 Syawal, karena itu hari dilarang berpuasa. Jemaah sekalian, azanallahu iyyakum, itu tentang fragmen ya, bagaimana puasa di dalam Islam begitu sangat banyak dominan. Bahkan kalau kita lihat sangat indah, ada masa-masa warming up, pemanasan di puasa Rajab, Sya'ban tadi. Ya. Dan juga ada masa-masa pertarungannya di bulan Ramadannya. Lalu masa-masa peregangannya 6 hari Syawal. Supaya atmosfer ibadah, atmosfer ruhiyah itu tidak lenyap begitu saja ketika selesainya Ramadan. Seperti yang umumnya dirasakan oleh kita, oleh manusia atau umat Islam secara umum. Selepas Ramadan semangat ibadah turun. Maka dengan adanya 6 hari Syawal, ya semoga itu ada fasilitas dalam syariat ini, kita terjaga secara spiritualitas. Masih ada ibadah yang menanti kita 6 hari Syawal. Jemaah sekalian, azanallahu iyyakum, puasa atau saum ya itu secara makna artinya amsaka yumsiku, menahan diri. Ya soma yasumu asyam, yang artinya amsaka yumsiku, menahan diri, al-imsak. Dan al-imsak sudah relatif familiar di telinga kita. Ada istilah jadwal imsakiyah. Ya. Ini makna secara bahasa, menahan diri. Adapun makna secara syariat, saum adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Ini disampaikan oleh Sayyid Sabiq rahimahullah dalam kitab Fiqh Sunnahnya. Jadi aktivitas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar, yaitu yang ditandai dengan azan subuh, ila ghuribi syams, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, yang dibarengi oleh niat. Artinya tanpa 2 aktivitas pokok ini, maka dia tidak dikatakan saum secara syariat. Apa 2 aktivitas pokok? Yang pertama, yaitu menahan diri dari yang bikin batal tadi, sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Yang kedua, ma'aniyah, yaitu dengan niat ingin taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Yang kemudian oleh para ulama, ya ini dijadikan namanya rukun puasa. Ya walaupun terjadi keragaman pendapat pula oleh para fuqaha. Rukun puasa itu berapa? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Rukun puasa itu adalah menahan diri tadi. Yang kedua, pada waktunya, yaitu Ramadan. Ada yang mengatakan plus niat juga rukun. Ada yang mengatakan niat bukan rukun, tapi syarat sahnya puasa. Terlepas dari itu, tanpa 2 hal ini, seseorang tidaklah dikatakan sedang saum. Niat puasa, tapi makan, bukan saum. Nggak makan, nggak minum seharian, tapi di niat nggak ada puasa. Dia ingin ngurusin badan, ya bukan puasa namanya. Nah, ini definisi saum secara fikih atau secara syariat. Adapun Ramadan, ya jamaknya Ramadanat, ya artinya
syiddatul har, panas yang sangat. Imam Abul Hasan Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir, beliau menerangkan bahwa ya, wa kana fil jahiliyah yusamma natiqun. Di zaman jahiliyah dahulu, Ramadan itu dinamakan natiqun. Ya, natiqun yang artinya ya payah, susah, berat, capek, lelah. Nah, mirip ya. Nah, begitu di zaman Islam, istilah Ramadan ini lebih masyhur dibanding natikun tadi. Dan beliau pun bercerita bahwa ketika syariat Ramadan ada, yaitu tahun kedua Hijriyah, dan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu turun bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi bukan turunnya bertepatan Ramadan banget, ya turunnya di bulan Sya'ban. Ya, kata beliau, turunnya bertepatan dengan musim panas. Kewajiban puasa Ramadan bertepatan dengan musim panas. Ya, dalam riwayat Anas bin Malik, ya, bahwa makna Ramadan, kata Nabi, tarmidudz dzunub, yaitu membakar, memanaskan dosa, menghilangkan dosa. Hanya saja riwayat ini dalam kitab tersebut tidak disebutkan bagaimana sanadnya. Nah, ini definisi Ramadan. Ya. Lalu kemudian di dalam sejarah Rasulullah alaihi salatu wassalam merasakan saum Ramadan hanya 9 kali. Dan ini merupakan ijma. Tidak ada perbedaan pendapat kalangan fuqaha, ahli fikihnya tadi, kemudian ahli hadis atau sejarawan, bahwa Rasulullah sepanjang hayatnya hanya merasakan 9 kali saum Ramadan. Beda sama kita. Kita mungkin ada yang sudah belasan, 20, 30, mungkin 40. Tapi ternyata dampaknya, hasilnya berbeda. Baik hasil secara pribadi atau sosial, ya, atau masyarakat, atau bahkan negara. Ya, Rasulullah walaupun hanya 9 kali, tapi dampak atau hasilnya adalah umat yang telah Allah puji dengan kalimat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk segenap manusia. Nah, kita saum Ramadan bukan hanya 9 kali. Lebih, belasan, puluhan. Tapi pertanyaannya, kapan menjadi khairu ummahnya? Ya, kapan menjadi umat yang terbaik? Ada apa? Kenapa kok nampaknya sulit? Padahal Ramadan yang kita lakukan ya sama. Ya, Quran yang kita baca sama, hadis yang kita baca, yang kita coba amalkan juga sama dengan yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa hasilnya beda? Ya bisa jadi perbedaan itu karena faktor penghayatan, ya, terhadap nilai-nilai Ramadan atau secara umum nilai-nilai ibadah Islam secara umum. Ya, hari ini ibadah dilakukan sekedar gugur kewajiban tanpa ruh, tanpa spirit, ya, tanpa keinginan mengambil pelajaran dari peribadatan tersebut lalu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat selepas Ramadan, jangankan selepas Ramadan ya, masih di bulan Ramadan, tapi di pertengahan atau akhirnya itu suasana atau hawa Ramadan sudah mulai nggak nampak. Ramadan hanya berasa ketika di awal menjelang Ramadan atau pekan pertama. Selanjutnya sudah biasa-biasa saja. Masjid kembali sepi. Ya, subuh yang biasanya ramai kembali sepi. Ya, apalagi di musim pandemi ini mungkin semakin punya alasan orang untuk tidak ke masjid. Ya. Jamaah sekalian, azallahu yakum jami'an. Ada beberapa sunnah yang mesti kita ingat ya ketika kita menjalankan Ramadan, supaya Ramadan yang kita lakukan ini mendapatkan nilai atau rapot di sisi Allah lebih baik dibanding tahun yang lalu. Usia kita sudah bertambah, jatah hidup kita berkurang, jangan sampai prestasi Ramadan kita tidak ada perubahan. Nah, di antara sunnah tersebut yang mesti kita revitalisasi, ingat kembali, review lagi adalah, yaitu pertama sahur. Tasaharu fa inna fi sahuri barokah, kata Rasul. Ya, bersahurlah kalian karena di balik sahur itu ada keberkahan. Ya, keberkahan sahur banyak. Ya, memperkuat fisik kita,
mempersemangat kita berpuasa. Ada suasana yang berbeda antara orang berpuasa dengan sahur atau tidak kan. Kemudian juga malaikat mendoakan kepada orang yang makan sahur, walaupun yang dia makan nggak banyak, sekedar minum seteguk air saja atau sesuap nasi saja atau sebutir kurma saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Hadis Bukhari. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang sedang makan sahur. Allah berselawat artinya Allah memberikan rahmat. Malaikat berselawat artinya malaikat mendoakan ampunan buat mereka yang sedang makan sahur. Oleh karena itu Nabi mengatakan, fala tada'u, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Kenapa? Karena emang itu momen kita mendapatkan banyak kebaikan. Doa dari malaikat, rahmat dari Allah, keberkahan. Belum lagi sahur itu memperbeda antara puasa kita dengan puasa non-muslim. Non-muslim mereka ada puasa juga, tapi puasa mereka tanpa sahur. Ya, kata Rasulullah dalam hadis Imam Ahmad, al-faslu ma baina siyamina ya wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan yang ada antara puasa kita dengan puasa ahli kitab Yahudi Nasrani adalah makan sahurnya. Oleh karena itu para ulama pun memberikan warning, peringatan, hati-hati buat kita yang sering puasa sunnah tapi enggak pernah sahur. Ya, harusnya kita mendapatkan pahala, malah khawatir berdosa gara-gara itu kita tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Itu berpuasa nggak pernah sahur. Sepele nampaknya, tapi ternyata besar nilainya. Kemudian juga ya bersedekah. Ya bersedekah ya walaupun ya ini bukan hanya aktivitas ketika Ramadan saja seharusnya, tapi ketika Ramadan mendapatkan penekanan khusus. Ya, di mana dalam hadis Imam At-Tirmidzi dikatakan afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Walaupun Imam Ibnu Hajar mengatakan dhaif. Namun ada hadis lain yang menceritakan tentang kedermawanan Rasulullah ketika Ramadan. Ya, wa kana Rasulullah alaihi wasallam ajwadun nas. Rasul itu manusia yang paling dermawan. Ya, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan kedermawanan Nabi semakin menjadi-jadi ketika Ramadan. Karihil mursalah. Bahkan kedermawanannya bagaikan angin yang bertiup. Nah, angin kalau bertiup itu kan nggak pakai disuruh. Arahnya pun juga kemana bebas. Dan angin itu tidak berharap kembali. Gratis. Nah, ini merupakan gambaran betapa luar biasanya Rasulullah ketika Ramadan, kedermawanannya. Nggak usah pakai disuruh, bebas kemana aja. Dan tanpa pamrih. Sedekah. Dan sedekah yang kita lakukan tidak akan pernah membuat kita jatuh miskin. Justru Allah akan ganti sedekah tersebut. Wa ma anfaqtum fi syai' wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang telah kalian infakkan, Allah lah yang akan menggantinya. Bahkan malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau ada orang yang berinfak, khalafa, kasih gantinya. Itu malaikat setiap subuh berdoa begitu. Hadis Bukhari. Sementara malaikat yang satu lagi mendoakan Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, untuk orang yang hari ini tidak bersedekah, tidak berinfak, talafa, binasakanlah hartanya. Kemudian sunnah atau adab lain yang kita bisa lakukan ketika Ramadan adalah yaitu tilawatul Quran. Ya, dan Rasul pun juga melakukannya. Bahkan tiap malam Rasulullah bersama malaikat Jibril baca Quran, tadarusan. Ya, bahkan hingga sampai 2 kali khatam ketika di tahun beliau wafat. Ya, diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari. Ya, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yatadarasuna al-Quran. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di setiap malam Ramadan dan mereka bertadarusan Al-Quran. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 malam, tapi sepanjang malam Ramadan. Ya, karena kalau kita lihat banyak di masjid-masjid kita tadarusan hanya di malam pertama aja rame, selanjutnya sepi. Tapi Rasulullah sepanjang Ramadan full dia tadarusan bersama malaikat Jibril. Ya, dan salafus soleh kita memberikan contoh yang luar biasa yang kadang-kadang kita berpikir itu bener atau dongeng sih. Ya, Imam Syafi'i sehari khatam 2 kali, kalau di total 60 kali.
Imam Abu Hanifah juga sehari khatam 2 kali, total 60 kali. Seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif. Ya, Imam Malik ketika Ramadan dia berhenti, taklim diliburin dulu. Ya, dia konsentrasi dengan Quran. Begitu juga Imam Syafi'i ketika Ramadan taklim dia libur dulu, konsentrasi dengan Al-Quran. Itu masa itu ya. Kalau sekarang justru kalau ketika Ramadan taklim semakin banyak. Karena sedang semangat orang, maka pemanfaatan momen semangat itu dimanfaatkan dengan mencari ilmu. Kemudian juga qiyam Ramadan, itu tarawih. Nah, apalagi buat kita, mohon maaf, yang seumur hidup belum pernah ya full tarawih 29 malam atau 30 malam, kita target tahun ini, kita target tarawih kita bisa full. Kalaupun nggak bisa di masjid, ya di rumah. Ya, lebih afdal di masjid bersama kaum muslimin. Ya, kalau kondisi dalam keadaan ya terkendali ya, bisa dikendalikan dalam artian pandemi lemah atau daerah hijau lah daerah kita. Ya, terlepas dari itu, kita target mau di masjid mau di rumah full 1 bulan kita bisa melakukannya. Ya, jangan sampai usia udah nambah, udah 20, udah 25, 30, 35, 40, tapi kita seumur hidup belum pernah merasakan full tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan, yaitu tarawih, ya karena iman dan karena ingin berharap ridha Allah, maka akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Lalu kemudian jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, ya tentunya kita tidak lupa dengan ya iktikaf. Ya, kalau situasi kembali normal, kita bisa iktikaf di masjid sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Ya, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awahir hatta tawafahullah, kata Aisyah. Hadis Bukhari. Ya, Rasul itu iktikaf 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah wafatkan dia. Jadi maksudnya budaya iktikaf Rasul itu nggak pernah ditinggalkan sampai akhir hayatnya. Summa azwajuhu min ba'dih. Kemudian budaya iktikaf itu pun diteruskan oleh istri-istrinya. Istri Rasul juga iktikaf. Artinya wanita pun juga disunahkan iktikaf. Ya. Mayoritas ulama mengatakan buat wanita iktikafnya di masjid. Sama kayak kaum laki-laki. Wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian iktikaf di masjid. Ya, kecuali golongan Hanafiyah yang mengatakan wanita iktikaf di rumah juga sah. Bahkan dianjurkan di rumah, khususnya di musola yang dia buat atau yang dia pakai untuk ibadah di rumahnya. Itulah yang lebih utama. Ini bagi Hanafiyah ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan mau laki mau perempuan sama di masjid. Ya. Lalu kemudian jemaah sekalian Allah yakum, setelah kita tahu ya di antara sunnah-sunnah dan adab-adab tersebut, maka jangan lupakan satu hal yang juga tidak kalah pentingnya supaya closing Ramadan kita bagus, yaitu zakat fitrah. Ya, khususnya ya bagi bapak-bapak ya atau siapapun yang sudah punya penghasilan sendiri dan mandiri, silakan di zakat fitrah. Dan zakat fitrah adalah kewajiban. Hampir-hampir ijma. Ya, kecuali sebagian kecil ulama Malikiyah yang mengatakan zakat fitrah tidak wajib. Tapi umumnya ulama dari zaman ke zaman di banyak negeri, di hampir semua mazhab mengatakan bahwasanya zakat fitrah adalah kewajiban. Ya, dan dengan demikian ya kita bisa mengakhiri Ramadan kita dengan ibadah yang baik. Diawali dengan ibadah, diakhiri dengan ibadah pula. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.